Reklamasi lahan besar-besaran pertama kali dilakukan pada tahun 1970-an, ketika itu pelabuhan Rotterdam di Belanda diperluas. Perluasan ini menjadi awal dari era modern reklamasi lahan, lalu dengan cepat menyebar diikuti oleh beberapa negara di dunia. Reklamasi lahan merupakan proses pembuatan maupun perluasan lahan yang ada. Hal ini melibatkan transformasi kawasan seperti danau, sungai, rawa, atau garis pantai menjadi lahan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Seperti Monaco, karena permintaan lahan kosong semakin meningkat, sehingga Monaco melakukan proyek perluasan lahan. Lebih dekat mengenai Monaco, Monaco secara resmi berbentuk Kerajaan Monaco. Negara Monaco terletak di sepanjang Laut Mediterania dan berbatasan dengan Prancis. Monaco masuk dalam salah satu negara yang sangat makmur dan terkaya di dunia. Lebih dari sepertiga penduduknya adalah miliuner. Selain terkenal sebagai tuan rumah ajang balap Grand Prix Monaco, negara ini juga menyandang gelar sebagai kota dengan properti real estate termahal di dunia. Dan salah satu keistimewaan Monaco adalah negara ini tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi. Kondisi tanpa pajak penghasilan pribadi tersebut sudah ada semenjak dibangunnya kasino di Monaco pada abad ke-19. Awalnya pada tahun 1850-an, keluarga Grimaldi yaitu penguasa Monaco saat itu mengalami kebangkrutan dan kemudian Monaco mencari cara untuk mengatasi masalahnya, yaitu membangun kasino yang bernama Monte Carlo. Pada akhirnya kasino Monte Carlo sukses. Di tahun 1869, penguasa Monaco menghilangkan pajak penghasilan pribadi dan menutup semua biaya pengeluaran kerajaan hanya dari kasino Monte Carlo-nya tersebut. Hingga akhirnya kasino Monte Carlo menjadi salah satu pendapatan utama negara Monaco, dan kasino Monte Carlo juga memainkan peranan penting dalam industri pariwisata Monaco. Kasino tersebut berhasil menarik orang kaya dari seluruh dunia yang ingin merasakan hiburan mewah. Dengan banyaknya orang kaya dari seluruh dunia yang datang, hal ini juga mendukung dibukanya bisnis lain di sekitarnya, seperti hotel mewah, restoran, klub malam, dan lain-lain. Di Monaco juga tidak terdapat pajak bumi dan bangunan, namun untuk menjadi warga negaranya, setidaknya pernah tinggal di Monaco selama 10 tahun. Dan untuk mendapatkan izin tinggal lebih dari 3 bulan, juga sangatlah sulit. Orang tersebut harus memiliki tabungan setidaknya sebesar 500.000 euro atau sekitar 8 miliar rupiah, serta memiliki properti di Monaco atau menyewa properti minimal 1 tahun. Sedangkan harga properti di Monaco sangatlah mahal. Harga rata-rata untuk apartemen dengan 1 kamar tidur bisa mencapai 5 juta US dollar atau sekitar 72 miliar rupiah. Dan belum lagi biaya hidupnya. Berdasarkan data 2017, jumlah penduduk Monaco hanya sekitar 37.000, namun negara ini termasuk dalam negara dengan penduduk paling padat di dunia. Hal ini dikarenakan luas wilayahnya hanya 208 hektar atau sekitar 2 km persegi saja. Monaco merupakan negara terkecil nomor 2 di dunia setelah Vatikan. Dengan semakin padatnya penduduk tersebut, membuat permintaan lahan kosong semakin meningkat. Dan meskipun telah dilakukan pembangunan ke atas dan ke bawah, namun hal ini masih belum cukup untuk memenuhi tingginya permintaan lahan kosong di Monaco. Dalam upaya memenuhi permintaan lahan kosong tersebut, Pangeran Albert II menyetujui sebuah proyek reklamasi daratan. Proyek reklamasi daratan sebenarnya bukan pertama kali dilakukan Monaco. Perluasan pertama di Monaco dimulai pada tahun 1865 ketika pekerjaan reklamasi daratan pertama dimulai untuk membangun jalur kereta api. Pada tahun 1880, Monaco berhasil membuat reklamasi daratan seluas 5,5 hektar dari laut, dan hingga saat ini, luas wilayah Monaco 20% lebih luas dibanding sebelum adanya proyek perluasan pertamanya. Untuk proyek perluasan terbaru Monaco, diberi nama La Portière Project yang dimulai pada awal tahun 2000-an dan diperkirakan selesai pada tahun 2014. Namun pada tahun 2009, proyek ini dibatalkan atas perintah Pangeran Albert II karena adanya krisis keuangan akibat pembangunan Odeon Tower, yakni gedung tertinggi di Monaco yang memiliki 49 lantai. Lalu pada tahun 2011, proyek dilanjutkan kembali.
Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah distrik baru yang bernama La Portière, yaitu dengan cara reklamasi daratan seluas 6 hektar, sehingga nantinya luas Monaco akan bertambah sebanyak 3%. Pada lahan baru tersebut, akan dapat menampung 1.000 penduduk baru Monaco, lalu di samping distrik akan dibangun pertokoan, perkantoran, taman, dan sebuah marina. Proyek La Portière didanai oleh perusahaan kontraktor swasta, biaya pembangunannya sekitar 2 miliar euro atau sekitar 32 triliun rupiah. Nantinya ketika selesai dibangun, perusahaan yang mendanai proyek ini akan mendapatkan keuntungan dari penjualan villa dan apartemen, di mana tiap meter perseginya akan dijual sekitar 100.000 euro atau setara dengan 1,6 miliar rupiah. Reklamasi daratan pada proyek tersebut selesai pada tahun 2020, dan dilanjutkan dengan pembangunan gedung-gedung yang diperkirakan selesai pada tahun 2025 mendatang. Untuk beberapa detailnya, proses pembangunan distrik La Portière ini terdiri dari beberapa fase. Sebelum pengerjaan dimulai, dilakukan analisa dampak lingkungan terlebih dahulu pada tahun 2014. Lalu di tahun 2016, fase pertama dimulai dengan pemindahan flora dan fauna yang ada di lokasi proyek ke lokasi yang dilindungi. Kemudian memindahkan lapisan atas, yang mana nantinya akan digunakan kembali untuk pembangunan distrik baru La Portière. Setelah itu barulah dilakukan penggalian menggunakan backhoe dredger yang bernama Mimarsinan. Nantinya ketika penggalian selesai dilakukan, kemudian sedimen yang tidak tercemar disedot menggunakan suction dredger. Sedimen yang tidak tercemar ini dikirim ke lokasi baru yang dilindungi dan ditempatkan di kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Proses berikutnya adalah menimbun dasar laut yang telah digali dengan material bebatuan yang sebelumnya telah dibersihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah membangun dinding penahan di lokasi dibangunnya distrik baru yang terbuat dari 18 caisson beton bertulang. Caisson tersebut dibuat di pelabuhan Marseille, dan masing-masing caisson ini memiliki tinggi 27 meter, beratnya 10.000 ton, dan dibuat menggunakan floating dock dengan metode continuous casting. Setelah caisson selesai dibuat, caisson lalu ditarik ke Monaco menuju lokasi pemasangannya. Nantinya bagian dalam caisson akan diisi dengan material seperti pasir maupun kerikil dengan ukuran yang sudah ditentukan. Ketika dinding penahan telah selesai dibuat, dilanjutkan dengan proses konstruksi reklamasi daratan, yakni dengan mengisi pasir yang diimpor dari Sisilia, Italia. Barulah kemudian dilakukan proses ground reinforcement, yaitu proses untuk memperkuat dan meningkatkan daya dukung tanah. Dan selanjutnya barulah membangun berbagai macam gedung maupun infrastruktur lain di atas distrik baru La Portière.